Bayangkan Indonesia pada tahun 1948. 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, bendera merah putih berkibar di banyak tempat. Tetapi di balik kibaran itu, guncangan demi guncangan terus menguji negeri muda ini. Dari luar, Belanda masih mencoba mengembalikan kekuasaannya dengan agresi militer di dalam. Kekecewaan, persaingan politik, dan ideologi yang saling berbenturan mulai menyelinap seperti retakan di tembok yang baru dibangun. Awal tahun itu, Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatangani. Di atas kertas, ini adalah hasil diplomasi untuk menghentikan pertempuran. Tapi bagi banyak pejuang, Renville terasa seperti menyerahkan sebagian tubuh Republik ke tangan Belanda. Garis demarkasi bergeser, wilayah kita menciut, dan ribuan prajurit harus meninggalkan pos mereka. Di sudut-sudut desa, terlihat barisan pejuang kembali dengan wajah muram, membawa senjata yang kini tak berguna. Di mata mereka, perjuangan yang penuh darah dan air mata seakan sia-sia. Salah satu yang paling merasakan pukulan itu adalah Amir Syarifuddin. Dia adalah Perdana Menteri saat Renville ditandatangani, tokoh yang cerdas, fasih, dan dikenal sebagai sosialis kiri. Namun keputusan politik itu membuatnya kehilangan kepercayaan dari banyak pihak. Amir terpaksa mundur, dan dalam kekecewaan itulah ia mulai merajut jaringan baru mengumpulkan mereka yang tersingkir atau merasa dikhianati. Partai Sosialis, PKI, Pesindo, SOPSI, Partai Buruh, semua digabung dalam Front Demokrasi Rakyat. FDR berdiri dengan satu tekad, menentang jalan kompromi yang ditempuh pemerintahan Hatta. Di waktu yang sama, Kabinet Hatta mengumumkan Program Organisasi dan Rasionalisasi atau RERA. Tujuannya membentuk tentara reguler yang disiplin, efisien, dan ramping. Bagi Hatta, ini perlu untuk menghemat sumber daya. Tapi bagi banyak laskar rakyat, terutama yang condong ke kiri ini, adalah hukuman. Mereka kehilangan posisi, senjata dilucuti, dan harga diri sebagai pejuang diremehkan. Dari barak ke barak, desas-desus beredar. Ini bukan sekadar efisiensi, ini pembersihan. Ketegangan meningkat ketika Kolonel Sutarto, seorang perwira kiri yang populer di Solo, ditemukan tewas. Di dekat jasadnya ada tanda divisi Siliwangi, sebuah pesan yang seolah menyalahkan faksi tertentu. Wajah-wajah di TNI mulai memandang satu sama lain dengan curiga. Di kantin-kantin markas, pembicaraan berbisik-bisik berubah menjadi tatapan tajam. Sementara itu, rakyat kecil menghadapi masalahnya sendiri. Blokade ekonomi Belanda membuat beras sulit didapat, harga melambung, kain mahal. Di desa dan pabrik gula, kegelisahan merayap. FDR melihat peluang. Mereka mengadakan rapat-rapat umum di alun-alun, mengangkat isu tanah untuk petani, upah layak untuk buruh. Di Delanggu, ribuan buruh tebu mogok 3-5 hari, memprotes kelangkaan bahan pokok. Mereka berdiri di depan pabrik, membawa spanduk lusuh bertuliskan tuntutan. Dan ketika tuntutan itu akhirnya dipenuhi, semangat FDR bertambah, masa bisa digerakkan. Lalu bulan Agustus, langit politik makin mendung. Dari kejauhan, seorang tokoh lama datang kembali, Musso. Selama 2 dekade ia hidup di Uni Soviet, mempelajari teori revolusi. Kini ia pulang dengan gagasan jalan baru, sebuah rencana menjadikan Indonesia negara komunis yang terhubung ke Moskow. Musso membawa karisma, retorika yang membakar, dan keyakinan bahwa saatnya mengganti arah Republik. Di matanya, Soekarno-Hatta hanyalah pemimpin kompromi, bahkan pengkhianat revolusi. Sejak Musso tiba, rapat-rapat FDR berubah nada. Pidatonya keras, revolusi ini milik rakyat pekerja, bukan kaum borjuis. Amir, yang awalnya sosialis, akhirnya melebur ke PKI di bawah Musso. Dan pelatuk itu pun siap ditekan. 4 September 1948, dini hari di Madiun. Lampu-lampu minyak berkelip di pos-pos penjagaan. Di kegelapan, kelompok bersenjata bergerak seperti bayangan. Mereka menyelinap ke kantor pemerintah, memotong kabel telepon, menduduki markas polisi. It's a mystery dream with Reisky. Dari radio lokal terdengar suara lantang. Dari Madiun, kemenangan dimulai. Mereka memproklamasikan Republik Soviet Indonesia. Di Pati dan Ponorogo, aksi serupa muncul. Gubernur RM Suryo ditangkap dan dieksekusi. Begitu pula Dr. Mowardi. Rakyat terperangah, belum selesai melawan Belanda, kini saudara sendiri mengangkat senjata. Sore itu berita sampai ke Yogyakarta. Malamnya pukul 22, suara Soekarno mengudara di radio nasional. Pilih Soekarno-Hatta atau Musso. Nada suaranya tegas memutus semua jalan tengah. Sri Sultan Hamengkubuwono IAS menambahkan seruan agar rakyat bersatu di belakang pemerintah. Tak lama Musso membalas dari Madiun. Soekarno-Hatta adalah budak imperialisme Amerika. Kata-kata ini seperti pukulan gong perang. 20 September, pemerintah memerintahkan operasi militer. Kolonel Nasution bergerak ke Madiun, Gatot Subroto ke Solo,
Soeharto mengamankan Surakarta. Panglima Sudirman, meski tubuhnya lemah, layak melalui operasi. Bentrokan terjadi di desa-desa sekitar Madiun. PKI mencoba bertahan dengan taktik gerilya, menebang pohon untuk menghalangi jalan, membakar jembatan. Tapi gelombang TNI datang dengan disiplin dan dukungan rakyat yang marah. 3 September 1944, Madiun direbut kembali. Bendera merah putih berkibar di alun-alun. Musuh melarikan diri ke Ponorogo, Amir ke arah Purwodadi. Di pedalaman, mereka mencoba menyusun ulang kekuatan, tapi pengejaran tanpa henti membuat mereka terkepung. 31 Oktober, di sebuah desa sunyi di Ponorogo, pasukan TNI menemukan persembunyian Musuh. Terjadi kontak senjata singkat. Musuh tumbang, tewas di tanah kelahirannya, meninggalkan PKI tanpa pemimpin utama. November, Djoko Sujono tertangkap. Awal Desember, Amir Syarifuddin, sakit dan lemah, diringkus di Purwodadi. Mereka diadili cepat. 19 Desember 1998 menjelang fajar, Amir dan rekan-rekannya dieksekusi. Di hari yang sama, Belanda menyerbu Yogyakarta dalam agresi militer 2. Pemberontakan PKI Madiun berakhir, tapi bekasnya membekas dalam. Ribuan nyawa melayang tentara, pemberontak, rakyat sipil. Di Madiun, Ponorogo, Cepu, keluarga kehilangan ayah, suami, anak. Jalan-jalan yang diwarol ini sempi. No steft more than. Politik Indonesia berubah. PKI dicap pengkhianat, TNI berdiri sebagai benteng negara, dan Soekarno-Hatta dipandang dunia sebagai pemimpin yang mampu menjaga republik dari komunisme. Namun sejarah menyisakan pelajaran pahit. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perpecahan dari dalam bisa menjadi luka yang tak kalah mematikan dari serangan musuh. Dan di Madiun, di antara sawah dan perbukitan yang kini tenang, gema peristiwa Seribu Larat masih terdengar, mengingatkan bahwa persatuan adalah harga mati.